Baik, pada kesempatan kali ini kita akan eh, berbicara dan membahas mengenai jurnalistik digital dan video untuk guru agama Hindu. Jadi, mata kuliah jurnalistik pada prodi pendidikan agama Hindu itu bagaimana sebenarnya ya rekan-rekan mampu ya memiliki eh, skill tambahan pada aspek jurnalistik dan digital. Ya, bagaimana guru agama Hindu saat ini tidak hanya dituntut kemudian hanya menguasai skill pedagogik saja, skill pengetahuan keilmuan semata, ya, tetapi juga bisa mampu ya mengkorelasikan keilmuan, mengkorelasikan kemampuan pedagogis pada aspek inovasi. Ya, jadi saya tegaskan aspek inovasi. Ya, jadi jurnalistik digital dan video itu berkaitan dengan aspek inovasi dari guru agama Hindu dalam menyediakan literasi untuk peserta didiknya nanti menyediakan sarana, ya, menyediakan media ya, untuk digunakan sebagai bahan ajar pendukung. Ya, misalnya, ya, dalam konteks digital, jurnalistik digital dan jurnalistik video. Jadi bagaimana kemudian rekan-rekan ya menghasilkan sebuah karya, eh, sebut saja sebuah karya video yang itu bisa mengandung nilai-nilai ajaran agama Hindu. Ya, yang itu bisa mengandung nilai-nilai ajaran agama Hindu yang kemudian bisa menjadi inspirasi ya bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya terhadap capaian pembelajaran terkait dengan pendidikan agama Hindu. Misal saja, ya rekan-rekan mengajarkan mengenai ajaran susila pada tingkat dasar, ya, untuk memudahkan mereka mengetahui secara pengamatan, secara ilustrasi, ya rekan-rekan kemudian mengkreasikan sebuah video yang menampilkan adegan, entah itu drama, entah itu opera dan lain sebagainya yang terkait dengan eh, apa namanya pembelajaran. Ya, sebelum berlanjut ya, jadi kita sempat sedikit menyinggung jurnalistik digital, tapi saya pertegas lagi ya bahwa jurnalistik digital itu adalah bentuk jurnalisme yang memanfaatkan teknologi digital. Ya. Jadi rekan-rekan dalam konteks jurnalisme digital ya, penggunaan IT itu sangat berperan penting. Ya, bagaimana kemudian eh, karya-karya jurnalistik terkait dengan pendidikan agama itu mampu dijadikan baseline dasar ya, dalam pembentukan mata pelajaran. Nah, inilah kemudian peran dari jurnalistik digital. Nanti kita akan masuk dalam jurnalistik video ya. Nah, kembali kepada jurnalistik digital bahwa penyajian jurnalistik digital itu adalah melalui platform online ya, seperti website, blog, media sosial yang ini sebenarnya pada tingkat menengah dan atas ya. Ini bisa dijadikan sebagai pokok-pokok diskusi. Bagaimana kemudian media sosial itu ya mencitrakan, mengisahkan, memberikan kita sebuah fenomena berpikir terkait dengan era kekinian ya. Bagaimana kemudian etiket itu ya, netiket. Kita berbicara etika di dunia digital disebut dengan netiket. Bagaimana kemudian aplikasi dari anak-anak kita ya, peserta didik kita pada media sosial. Nah, ini bisa dijadikan potret ya. Misalnya ada komparasi positif dan komparasi negatif. Namanya misalnya ada komentar yang sopan ya dibandingkan dengan komentar hate speech dan berita berita bohong dan lain sebagainya. Nah, ini relevan untuk guru sebagai agen informasi dan edukasi. Jadi guru bisa menjadikan ini sebagai bahan ataupun agent information ataupun agen informasi dan edukasi menjadi bahan pendidikan. Guru bisa menjadikan bahan pengajaran di kelas. Jadi kembali kepada yang saya katakan bahwa penguasaan jurnalisme digital itu terkait dengan inovasi seorang guru rekan-rekan. Menjadi seorang guru saat ini tidak hanya bisa mengandalkan ceramah,
tidak cukup. Guru sekarang harus inovatif. Ya, calon guru saudara-saudara dihadapkan pada berbagai problematik peserta didik yang tidak sama dengan zaman dulu, zaman sebelumnya. Zaman sekarang dinamikanya berbeda. Perlu psikologi pengajaran yang berbeda, pendekatan pembelajaran yang berbeda. Ini membutuhkan skill-skill inovasi termasuk dalam konteks digital. Peran guru agama Hindu dalam jurnalistik digital, pertama menyebarkan nilai-nilai Dharma melalui media digital. Ya. Jadi, ketika rekan-rekan memiliki akses terhadap um, blog-blog, website-website digital yang mengandung nilai-nilai pembelajaran agama Hindu, maka hal itu bisa dijadikan sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Dharma, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ajaran agama Hindu yang kemudian bisa diinternalisasi oleh peserta didik. Ya, saya berikan bayangan. Misalnya rekan-rekan suatu saat nanti sudah menjadi guru agama Hindu, anggap saja di tingkat tas gitu ya. Jadi apa namanya rekan-rekan kemudian melakukan pengajaran, memberikan sebuah link video yang berisikan opini tentang ajaran susila etika di media sosial. Rekan-rekan memberikan itu sebagai bahan ajar. Silakan anak-anakku analisis ini. Nilai-nilai apa, poin-poin apa yang saudara bisa tangkap, ya, yang kemudian saudara bisa ceritakan kembali dan kemudian korelasikan dengan kehidupan saudara saat ini. Ya. Jadi jangan melulu berpikir, nanti saya jadi guru agama itu saya pengen santai saja Pak. Saya pengen masuk kelas, ngobrol-ngobrol sedikit dengan siswa saya, kasih mereka tugas, saya pergi bisa saya sambil main medsos, bisa saya sambil menggosip dengan guru-guru di ruang guru seperti itu ya. Atau nanti saya mau ceramah aja Pak, biar nggak susah kalau dengan berbagai jenis metode inovasi kan capek. Nah, di sini membutuhkan rasa kepedulian terhadap siswa. Kita merasa peduli dengan siswa ketika kita bisa menyediakan berbagai ya aneka jenis metode pembelajaran yang inovatif, yang tidak monoton, yang tidak membosankan. Ya, saudara-saudara, jika anak, ini psikologi anak ya, jika anak dikasih setiap hari makanan yang sama, mereka bosan. Mereka tidak akan mau makan. Misalnya, mereka hanya digorengin nasi sama telur ceplok setiap hari itu saja. Mereka akan bosan. Mereka akan sangat malas untuk makan, tidak mau makan, ya, tidak memiliki nafsu makan karena tidak ada hal baru yang mereka dapatkan. Ya, bayangkan ketika anak-anak di sekolah tiap hari belajarnya hanya ceramah saja, dengerin gurunya curhat, dengerin gurunya ngomong-ngomel. Ya, setelah itu dikasih tugas atau mungkin presentasi, itu saja ya. Ya, jadi buat makalah presentasi, presentasinya baca. Tidak ada juga kemudian internalisasi pembelajaran. Di sinilah kemudian konteks jurnalisme digital ini bisa menjadi salah satu alternatif, termasuk jurnalisme video. Ya. Bagaimana kemudian rekan-rekan seperti yang kita lakukan praktek di Puro Jakarta itu bisa menjadi bahan pengajaran. Ya. Hal itu bisa saudara juga terapkan ketika menjadi guru. Ajak peserta didik tidak hanya di kelas. Ya. Ajak peserta didik tidak hanya kemudian belajar di kelas. Ajak juga mereka ke lapangan. Ya, menemukan suasana baru, merasakan hal-hal baru, sehingga apa? Mereka memiliki curiosity, memiliki ketertarikan, memiliki apa namanya? Memiliki curiosity itu rasa ingin tahu, ya. Hal baru, hal yang lebih menantang. Manusia itu kan dia sifatnya ingin tantang, ingin hal-hal baru, tidak suka dengan hal-hal yang monoton. Saya yakin rekan-rekan tidak suka dengan hal-hal yang monoton, ya. Sama juga yang dirasakan oleh para siswa. Tidak suka dengan hal-hal yang monoton. Sama saja seperti itu setiap hari. Ya, mengangkat kearifan lokal dan budaya Hindu ke ranah publik. Ya. Kita berbicara pedagogi tidak hanya di kelas. Ya, tetapi juga bagaimana pembelajaran berbasis masyarakat. Andragogi. Ya. Dengan
kita menghasilkan karya jurnalistik tidak hanya bisa diakses oleh siswa kita, tetapi juga masyarakat. Ya, yakinilah rekan-rekan bahwa tugas guru itu tidak hanya mengajar di kelas. Ya, tugas guru adalah digugu dan ditiru oleh siapa? Oleh masyarakat. Ya, jangan hanya menjadi baik dalam profesi guru di sekolah. Ya, jadikan profesi guru yang mulia itu sebagai juga karakter di masyarakat. Ya, yang kemudian apa? Dengan konten yang saudara bisa hasilkan, ya, itu bisa mengangkat kearifan lokal, budaya Hindu, ajaran agama Hindu, ke ranah publik, ke ranah masyarakat. Ya, saudara punya media sosial. Media sosial itu bisa digunakan sebagai alternatif pembelajaran, ya, sebagai alternatif pembelajaran. Ya. Mungkin saja awalnya ditujukan kepada peserta didik di kelas yang mungkin jumlahnya 25 orang, 30 orang, 15 orang. Namun ya, namun ketika dia berbasis jurnalistik digital, gitu, sebuah karya jurnalistik yang ditampilkan di digital yang tentu saja bisa diakses oleh semua orang, ya, itu bisa menjadi pembelajaran di ranah publik. Itu bisa menjadi bahan kontemplatif bagi masyarakat luas. Nah, itulah tugas guru sejati. Menjadi guru itu tidak cukup hanya di sekolah. Ya, menjadi guru itu adalah dimanapun, kapanpun. Jiwa keguruan itu. Ketika saudara memiliki jiwa keguruan itu tidak hanya terbatas di ruang kelas, ruang sekolah saja, tapi juga dimanapun dan kapan. Itu yang disebut dengan mendidik masyarakat melalui konten inspiratif. Ya. Jadi konten-konten tadi itu ya, hal-hal digital yang dihasilkan itu, yang kemudian menjadi metode pembelajaran itu ya, mampu mendidik masyarakat, ya, mampu menginspirasi masyarakat. Terlebih kita dihadapkan pada fenomena masyarakat kita yang haus terhadap informasi dan edukasi agama Hindu sebenarnya karena sangat terbatas. Buku-buku Hindu sangat terbatas. Konten-konten Hindu di media sosial sangat terbatas. Ya. Ini tidak cukup menjadi tugas penyuluh agama Hindu misalnya. Ini juga menjadi bagian penting, bagian yang integral oleh para guru agama Hindu kita. Ya. Jadi jangan misalnya guru-guru kita punya media sosial, punya apa namanya, punya entah itu Instagram, IG, YouTube, ataupun Facebook, ataupun Twitter, itu hanya digunakan untuk hal-hal yang privasi saja ya. Jadi yang digunakan EB Pro misalnya untuk hanya mengejar monetisasi gitu misalnya ya, dengan konten-konten yang tidak relate dengan apa? Dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, gitu. Ya, jadi gunakanlah kemudian media sosial ya, konten media sosial itu sebagai hal-hal yang edukatif. Berikanlah misalnya apa? Makna filosofis Banten tertentu, makna filosofis Daksina misalnya. Ya, itu bisa menjadi bahan yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Yang tentu itu akan bisa diakses juga oleh masyarakat luas. Sehingga apa? Mampu menjadi inspiratif dan edukatif. Oke, ini untuk kontennya ya. Nanti kita akan masuk pada konten konten video pembelajaran. Pertama adalah artikel dan blog edukatif. Kita sudah sempat membuat artikel opini ya, sehingga apa namanya, sehingga itu bisa dijadikan bahan untuk diajarkan kepada peserta didik kita. Infografis nilai ajaran agama itu. Ini yang akan kita praktekkan ya di project learning kita untuk mengkreasikan infografis demografi guru agama Hindu di Buleleng. Nah, podcast tentang filsafat hidup. Ya, ini bisa diaplikasikan juga. Ya. Saya masih melihat apakah kita memungkinkan buat podcast tentang ajaran agama Hindu ya. Kemudian video pembelajaran dan renungan Dharma. Ini yang menjadi fokus kita pada pembelajaran hari ini ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengkreasikan video pembelajaran ya yang bisa menjadi bahan ajar kita, yang bisa saudara-saudara bisa praktekkan, bukan hanya dibuat oleh guru. Ya, kreasinya bisa dibuat bersama mahasiswa. Ya, jadi proses pengerjaannya itu bisa dilibatkan mahasiswa sehingga apa?
Mereka akan dilibatkan dalam pembelajaran yang kontekstual. Ya, mereka ikut terlibat dalam pengerjaan media itu sehingga kontekstualisasinya masuk. Ya. Hal bagusnya juga mereka bisa mengkonstruk cara berpikir, cara pandang secara sendiri. Dengan mereka dilibatkan, mereka bisa mengkonstruk cara pikir, cara tindak secara secara sendiri ya. Sehingga itulah makna dari filsafat konstruktivisme dalam pendidikan itu kan bagaimana siswa mampu mengkonstruk cara berpikir sendiri ya, tidak kemudian hanya diarahkan dan dituntun oleh guru sehingga mereka tidak bisa mengkonstruk cara berpikir sendiri. Bagaimana kemudian memproduksi video untuk pendidikan agama? Pertama, tentukan tema sesuai kurikulum. Ya, jadi saya kira rekan-rekan sudah diajarkan ya, bagaimana misalnya sebaran kurikulum agama Hindu. Entah itu di fase A, fase B, fase C. Fase C itu udah di SMP. Gitu. Fase A, sorry, fase C kelas 56 ya. Fase B SMP. Bagaimana kemudian kurikulum agama Hindu di fase A kelas 1 2? Hah? Bagaimana kemudian fase B kelas 3 4 ya. Saya kira sudah diajarkan. Nah, itu bisa disesuaikan karya-karya jurnalistik ataupun karya video jurnalistik itu dengan fase-fase pendidikan mereka. Ya. Jadi, bagaimana kemudian pendidikan-pendidikan dasar di fase A itu rekan-rekan bisa ajarkan bagaimana tata krama dasar peserta didik, bagaimana mereka minimal saat datang ke rumah mengucapkan salam Om Swastiastu kepada orang tua mereka, ya, berkata yang sopan dan santun, memiliki tata krama, ya. Tidak perlu diajarkan yang tinggi-tinggi fase dasar itu. Ya, ini bisa dikreasikan dengan produksi video pendidikan agama Hindu. Pertama, tentukan tema yang sesuai dengan kurikulum. Ya. Tentu di fase kelas tinggi ya beda lagi. Ya. Produksinya bisa beda lagi. Bisa dalam bentuk drama misalnya dan video inspiratif ya tergantung. Kemudian tulis skrip dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Jangan gunakan bahasa yang sulit dipahami. Ya, video yang bagus itu ketika pesannya masuk. Ya. Pesannya mampu dipahami oleh yang menonton. Pesannya mampu dipahami oleh guru, sorry, dipahami oleh para siswa. Yang masuk pesannya apa sih? Jadi apa sih sebenarnya inti dari video? Apa sih makna yang terkandung dalam video tersebut? Penggunaan alat sederhana, smartphone, tripod, aplikasi editing. Nah, ini penting ya, bahwa sekarang tidak hanya harus menggunakan kamera canggih gitu ya, entah itu DSLR, entah itu apa namanya kamera-kamera yang pocket gitu, tidak harus ya. Dengan smartphone yang saudara miliki itu sebenarnya sudah bisa mengkreasikan. Itu bisa dibantu dengan keyboard dan aplikasi editing ya. Sekarang sangat banyak tersebar aplikasi editing yang bisa diakses secara gratis. Oke, ini struktur video edukasi yang bisa dibuat ya. Pertama pembukaan ya, oleh, kemudian isinya materi visualisasi, kemudian kesimpulan pesan moral. Durasinya bisa antara 5 sampai 10 menit. Ya, jadi usahakan sampaikan di akhir video itu apa sih pesan moral yang didapat dari video yang dikreasikan? Apa sih yang bisa ditangkap, dipelajari oleh peserta didik? Ya, itu yang penting ya. Durasinya tidak harus panjang. Durasi itu tidak harus panjang, cukup 5 sampai 10 menit agar apa? Agar um, tidak abuse, jadi tidak bias kemudian videonya. Jadi bagaimana konteks video sekarang itu kan yang bagus itu nggak terlalu panjang. Jadi langsung dia pada um, straight to the point. Jadi pada poin-poin penting yang saya apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Oke, sekarang penyampaian video itu tidak harus misalnya dengan drive dengan flash disk gitu ya. Bisa di-share langsung di media sosial, di YouTube ya. Bisa di-share, dibagikan akan kemudian memudahkan kita untuk meneruskannya ke berbagai platform ya. Kemudian Instagram, ya, Facebook, website sekolah. Saya amati bahwa website sekolah itu sangat monoton ya, sangat tidak menarik.
Rekan-rekan sebagai guru agama Hindu bisa mengusulkan, Pak, websitenya bisa diisi dengan media-media pembelajaran, dengan video-video pembelajaran, dengan video jurnalistik pembelajaran, sehingga lebih menarik. Ya. Bisa juga dengan WhatsApp group, ya, yang bisa didistribusikan bukan hanya kepada siswa, tapi juga orang tua ya. Jadi saya sering berkunjung ke sekolah ya, ada tugas saya di Dewan Pendidikan gitu. Saya sering mengusulkan sekolah itu harus membuat paguyuban grup orang tua untuk masing-masing kelas, masing-masing mata pelajaran. Sehingga apa? Ada konektivitas antar siswa dengan orang tua. Jadi saudara-saudara, ketika nanti jadi guru jangan hanya ya, mengajari siswanya, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Minimal ketika guru agama Hindu itu mengajar, minimal dia tahu bagaimana psikologi keadaan siswa di rumahnya, bagaimana kondisi orang tuanya, seperti apa peran orang tua, bagaimana kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Ya. Ketika saudara mengkreasikan sebuah video pembelajaran, ya, ini bisa didistribusikan kepada siswa dan juga orang tua. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya mengajarkan kemudian kepada siswanya saja, tetapi juga mengamplifikasi, ya, memberikan getaran yang sama terhadap frekuensi kesadaran orang tua mereka. Jadi ingat ya rekan-rekan, siswa kita hanya 8 jam di sekolah, bahkan kurang kadang-kadang. Sisanya mereka ada di rumah. Ya. Sehebat apapun sekolah untuk mendidik para siswa, jika ya di rumahnya tidak diupayakan secara maksimal, maka tidak akan signifikan dampak. Nah, ini penting ya etika dan validitas informasi yang kita bisa buat. Pertama, pastikan sumber informasi dapat dipercaya. Ketika rekan-rekan mencari sumber-sumber eh, ajaran agama Hindu yang kemudian divisualisasikan dalam video, usahakan cari sumber-sumber yang valid, hindari konten yang menyinggung sara, ras agama, dan suku. Gunakan bahasa yang sopan inklusif. Maksudnya inklusif adalah bahasa yang mudah dipahami ya. Ketika saudara-saudara bisa saja menggunakan bahasa daerah begitu ya. Tetapi ingat isi caption, isi keterangan pengertian dari bahasa daerah itu. Dan verifikasi sebelum publikasi. Sebelum dipublikasi, sebelum di-share, dicek dulu. Tidakkah ada hal-hal yang tidak sopan, tidak baik, mengandung sara, informasinya tidak valid. Ini perlu dicek. Kesimpulan dan aksi nyata, jurnalistik digital memperkuat peran guru sebagai pendidik. Jadi jurnalistik digital ini mampu memperkuat peran saudara sebagai pendidik. Jadi menguatkan inovasi kita. Jadi sebenarnya kesimpulan dari jurnalisme video dan digital ini adalah inovasi sih. Ya. Dan itu dibutuhkan untuk memperkuat peran guru. Ya. Jadilah guru yang inovatif, yang kreatif, yang tidak membosankan. Itu perlu kerja keras. Itu perlu kerja-kerja nyata, perlu karya-karya nyata. Video menjadi media efektif dalam pembelajaran agama tentu ya. Zaman sekarang akan lebih mudah memberikan edukasi dalam bentuk video, meskipun peran guru tidak akan pernah digantikan. Ya, kita mendengar ya bagaimana isu ke depan bahwa profesi guru dosen itu kan bisa digantikan oleh AI. Saya yakin tidak, tidak akan bisa. Ya. Peran guru akan tetap dibutuhkan. Guru tidak akan bisa digantikan oleh alat. Ya. Karena apa? Guru memiliki rasa, memiliki akal, memiliki feeling yang tidak dimiliki oleh AI ataupun robotnya. Mulai dari hal sederhana, konsisten dan edukatif. Jangan hanya misalnya berpikir, Pak, ribet sekali buat video. Ataupun setelah buat sekali, aduh saya capek, Pak, buat sekali aja sebulan saya buat. Ya. Buat yang sederhana, simple, yang penting konsisten dan tentu dari karya yang dihasilkan akan pasti edukatif untuk peserta didik kita. Baik, saya kira itu rekan-rekan. Apa namanya? Jurnalistik video kita pada penjelasan kali ini ya. Jadi saya berharap rekan-rekan memiliki semangat yang sama bagaimana kemudian bisa mengkreasikan sebuah video jurnalistik yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan ya, dijadikan sebagai bahan untuk
pembelajaran pengajaran. Sebelum saya jelaskan mengenai teknis penugasan, ya, karena ini kuliahnya 2 SKS dan 1.1 ya, satu teoritik, satu praktik ya. Jadi kalau di kurikulum itu, jadi kodenya itu, saya ulangi ya, jadi kita setengah teori setengah praktik. Jadi silakan sebelum saya jelaskan praktiknya, teknis praktiknya, silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan jurnalistik video. Sebenarnya kita sudah pernah membuat ya ketika ada yang saya tugaskan untuk membuat video jurnalistik di Jakarta Natif. Ya, modelnya seperti itu. Ada pertanyaan rekan-rekan?